tepatnya di 88 jam 8 malam, aku akan ada sharing session bersama dokter cantik kita. Kalau gitu langsung aja kita panggil Dokter Leily, boleh ke sini dong gabung sama aku. Kayaknya dari tadi juga udah pada nunggu. Halo dokter, Hai, hai, halo. Apa kabar dong? baik. Akhirnya Bisa ya kita ketemu ketemu ya. di 88 ini bareng sama Oke. dokter cantik kita. Sama Ini nih. Kayaknya yang cantik dia ya. Aduh nih. mungkin langsung aja ya dok ya, aku mau tanya-tanya tentang aslainya dulu deh sebelum kita bahas tentang jerawatnya dok. Pertama, kenapa sih dok? Ini kan kalau misalkan kita ambil tagline-nya, Aslay itu adalah klinik jerawat pertama di Karawang. Iya, betul. Mungkin aku sendiri nih mau kepoin ke dokter Leily, kenapa dokter akhirnya memilih difokuskan ke jerawat itu sendiri dok? Oke, pertanyaan bagus ya. Kenapa jerawat yang saya pilih? Karena apa? Karena ya memang jerawat itu biasanya itu kan bikin kita insecure ya, karena kan kelihatan gitu ya, kelihatan nih, oh ada jerawat, bikin insecure gitu ya. Oh enggak ya. Itu tapi bisa jadi kenapa akhirnya dokter menyimpulkan banyak mungkin surveinya ya Betul, dok yang ternyata ya orang itu sebenarnya kurang survei, pede betul. karena adanya jerawat, nggak mau keluar rumah, aku nggak Betul. berani deh ngedeketin dia misalkan karena kulitku berjerawat. Nah, ternyata itu menjadi Iya, salah satu alasan dokter betul, Leily juga betul. akhirnya memilih Iya. berfokus pada jerawat. Iya, Terus jadi gimana lagi dok? sebenarnya sih kan kalau kita tuh sebenarnya namanya dokternya kita menangani semuanya ya. Berarti kan ada jerawat, ada whitening, ada anti-aging ya. Jadi ada 3 ya sebenarnya permasalahan kulit di permasalahan kulit ya, 3 itu. Cuman kenapa kita fokus di akne? Karena apa? Karena perempuan-perempuan ini tuh biasanya pengen putih instan. Atau mau kerutnya hilang instan. Nah, jadilah pakailah yang ingredient-ingredientnya mereka apa aja pakai gitu ya, pakai krim yang Semua iya, dicoba gitu ya dok? dicoba. Tidak sesuai dengan jenis kulitnya atau tidak Hmm. sesuai dengan usia. Nah, jadi itu yang menyebabkan timbullah jerawat itu. Nah, Oh. padahal kan kita nggak segampang itu ya, pakai krim, oh mau putih gitu kan. Bukannya putih malah yang ada breakout, malah jerawatan muncul. Padahal kan jerawat aja. Sebenarnya kan ada beberapa kategori ya, ada yang didapat, ada yang eh, alami misalkan kayak dari Mm-mm, hormon mm-mm. atau misalkan kalau dari eh, make up. Nah, itu kan bisa bisa datang begitu aja gitu ya. Nah, makanya kita harus benar-benar eh, menentukan jenis kulit kita gitu loh. Jadi jangan sampai kita pakai coba-coba-coba, ini masih perjalanan atau apa sih namanya kalau dibilangnya tuh eh, kalau kita kalau kita pakai tuh Mm-mm. kayak kan udah beruntusan nih, padahal kan Oh, nggak kita cocok. mungkin jadinya kalau misalkan Apa namanya tuh? baseline di sini tuh ngerasanya, oh ini mungkin stepnya Iya, sebelum nanti akhirnya kita dapat yang bagus, oh jerawatan dulu iya, kali gitu ya. itu tuh maksudnya. Terus, oh ya udah, jadi terus aja dipakein. Ternyata langsung udah jadi inflamasi. Nah, itu akhirnya salah Oh. pakai. Dan itu banyak yang datang ke klinik tuh seperti itu. Jadi kurang edukasi untuk kurang memahami jenis kulitnya Mm-mm, gitu. Nah, mm-mm. kita hadir di sini untuk memberitahu kalau emang ada besli-besli yang emang mau datang ke kita, nah itu kita ketahui untuk kita apa sih Baca namanya nanti ya sebenarnya analisa jenis kulitnya itu analisa kemana betul gitu ya dok ya. kita analisa jenis kulitnya gitu. Sama gini dok, aku tuh pernah denger juga kalau misalkan katanya sebelum kita mau fokus mencerahkan atau Mm-mm. mungkin tadi rata-rata kan memang terutama mungkin anak-anak yang usianya baru tumbuh ya dok ya, mungkin ngerasanya ngelihat yang ih kakak itu cantik ya gitu, oh kulitnya kok bisa kayak gini, akhirnya mereka mencoba-coba gitu. Ikut-ikutan Nah aku betul. pernah dengar katanya kalau misalkan sebelum kita nanti ke step untuk whitening, sebetulnya Mm-mm. memang kita harus cek dulu nih, akhirnya kita menggunakan produk-produk yang acne tadi. Itu betul atau enggak sih, Dok? Eh, jadi dia mau whitening tapi Mhm. harus ke acne dulu gitu Iya, kayak prosesnya. karena aku pernah dengar yang katanya tuh kalau misalkan sebelum kita mutihin, karena kan kita nggak tahu nih, Dok, Oke, sebenarnya jenis kulitnya tuh kayak gimana gitu, mm-mm. beruntusan dikit, oh ya udah acne aja yang Oh dipilihnya gitu. gitu. Karena itu
Mungkin benar atau enggak ya, karena ini aku pun Iya. mau coba buktiin jawaban langsung dari spesialis Oke. dokternya ini betul atau enggak. Oke. Karena kan kita biasanya kemakan mungkin omongan iklan ya yang pas Mhm. datang ke sini, "Kak, pakainya ini aja dulu. Mhm Nanti mhm. kalau misalkan Kakak udah aman kulitnya, baru Mhm. Kakak nanti Baru step-nya yang stepnya pemberhitan berikutnya ini." ya. Iya. Nah, Oke. itu bener gak sih, Dok, kalau perihal skincare mungkin ya ini Iya, ya? betul. Jadi gini, kenapa sih, ada statement seperti itu, karena memang kalau untuk, produk-produk akne itu untuk akne aja dia bisa, gitu loh. Mmm. Kulitnya bisa, apalagi nanti kalau yang kulitnya nggak masalah. Jadi kan pada saat di-apply itu kita nggak masalah. Jadi kalau emang udah nggak masalah, oh ya udah berarti kulitnya lebih kuat. Jadi bisa gitu Untuk loh, tingkatan untuk tingkat nantinya berikutnya lebih heeh, untuk step. Karena kan nanti tingkatan yang tertinggi itu sebenarnya aging sebenarnya. oh, Jadi mhm. emang jalan masuknya tuh sebenarnya kalau kita mau, coba itu bisa yang dari akne dulu, Oh, oke. base sebenarnya. Jadi bisa dibilang base Heeh, skincare-nya itu base kita bisa ke skincare, betul. acne dulu, kemudian Mhm, setelah itu baru setelah analisa mungkin, oh iya sudah cocok, betul. kita bisa lanjut ke Iya, brightening ya. Jadi betul. semua itu ada prosesnya Iya, biasanya, jadi nggak cuma, pengen putih langsung dan mungkin ini adalah bukan mungkin dan ini ternyata adalah alasan kenapa Dokter Lely dan iya, tim memilih untuk fokus dalam, ke acne itu akne, sendiri ya. betul. Karena ini menjadi tahap awal untuk basic-basic mungkin yang bingung, "Ini muka aku tuh harus kayak gimana? Mhm, Apakah harus A atau harus B?" Nah, Asli adalah jawabannya karena, betul. di sini memberikan jawaban kalau memang ada permasalahan kulit, ya silahkan bisa Iya, dikonsultasikan bisa dulu ya, konsultasi. terutama untuk yang berjerawat, seperti itu. Nah, kalau misalkan gini Dok, tadi kan kita juga udah, bahas kalau misalkan, acne ini, atau mungkin skincare acne ini bisa menjadi base untuk, skincare ya, Mhm, atau tadi mungkin, remaja-remaja yang masih bingung karena kan, kadang, kita baru menginjak dewasa ya, mhm menuju mhm dewasa terus baru, mhm, "Ih kok kita pakai ini ternyata mhm mhm, jerawatan," gitu, "Oh mhm ternyata mhm. kita pakai ini kok, jadi salah." Nah itu ada nggak sih Dok cara yang betul untuk, kita tuh menghilangkan itu? Apakah memang, harus treatment Mhm sebetulnya mhm. atau ada kebiasaan-kebiasaan juga yang memang harus kita jaga supaya, menghindari dari, timbulnya mungkin jerawat atau Jerawat, kemerahan di kulit oke. gitu. Jadi, biar kita, memakai skincare itu nggak jerawatan, kita harus tadi ketahui dulu jenis kulitnya. Begitu kita kalau, "Ah, Dok, kita nggak tahu nih jenis kulitnya." Kan banyak tuh Mhm. di Instagram asli, makanya yang belum, eee Kepoin di, iya, di scroll Instagram scroll scroll di-scroll nanti di situ coba ada scroll ke bawah itu kita udah jelasin, tipe berminyak, tipe dry skin gitu ya. Jadi di situ kita bisa tahu tuh jenis kulit kita tuh seperti apa. Dan misal kalau kita emang tidak mengerti bisa konsultasi. Dan misalkan kalau kita, oh misalkan, kita mau coba apa dulu nih, skincare gitu kan, karena kan skincare kan dari sabun, toner, serum, mhm. essence, apa ya, kita nggak bisa coba semuanya dulu. Coba perlahan-lahan dulu, misalkan dari sabunnya dulu gitu ya, tonernya dulu, nanti baru, serum gitu ya, yang ringan-ringan dulu, yang base-nya tuh cair dulu, Mmm, untuk menghindari kita jerawat. Karena memang jerawat ini kadang nggak diundang aja dateng. dan dia ternyata juga tidak, eee, bisa terjadi di jenis kulit mana aja ya, Dok, ya. Iya, Tadi kan betul, kita harus walaupun kering ngebaca aja dia betul, bisa mungkin muncul, karena kan orang mikirnya, "Aduh ini aku berminyak jadi berminyak, akhirnya betul, jerawat," atau misalkan karena jerawat akhirnya berminyak. Ternyata jerawat atau acne ini dia nggak, betul, fokus pada yang, yang berminyak berminyak aja, doang, tapi betul, yang kering pun dia bisa bisa. termasuk ya Termasuk tapi kok banyak ya usia 40 ke atas tetap jerawatan. Nah, salah satunya apa? Hormon, oh, gitu ya, hormon atau hormon juga bisa kan ada yang buatan, ada yang memang udah alami dari dalam tubuh. mhm. Kalau yang alami karena apa? Ya mungkin karena memang pola hidupnya nggak balance. Dan kalau yang buatan apa? Yang buatan misalkan kita lagi konsumsi, eee, biasanya kalau yang fitness-fitness tuh Oh iya, kan, heeh, kadang ada suka ada shake ya protein, iya, vitamin-vitamin protein yang protein, katanya bisa betul, buat membentuk masa otot. otot, iya. Sebenarnya proteinnya nggak masalah. Yang Mhm. bermasalah itu biasanya ada yang intoleransi laktos. Oh, Itu hati-hati, makanya nanti kalau yang misalkan lagi minum-minum shake, kita lihat kandungan gulanya. Gulanya mmm, yang harus, lebih minim atau bahkan, free ya, free sugar ya.
sugar free gitu. Itu kalau yang buatan. Kalau yang alami, misalkan kalau lagi period ya, misalkan lagi head, nah kan bisa muncul tuh kan. Termasuk saya pun kadang kalau lagi head itu memang muncul gitu ya. Nah kalau head itu kan kita eh, hormonnya nggak balance tuh, nggak seimbang. Jadi itu yang akhirnya Betul, akhirnya menimbulkan menimbulkan jerawat. jerawat. Nah, kalau memang jerawatnya karena hormon, itu biasanya memang fine-fine aja ya, kalau kita nggak apa-apain ya. Tapi kalau misalkan kan biasanya kita cek Gatal. garuk-garuk atau kita kotek-kotek gitu ya, Tangannya nggak nakal sesuai. biasanya nih karena ada sesuatu di muka harus Betul, dipegang. kayaknya aduh ini ada benjolan nggak enak, mencongkel aja ya, nggak sesuai, nggak lega artis atau eh, apa ya, main congkel gitu loh. Nah, yang khawatir itu jadinya scar atau bopeng. Nah, Oh, itu jadi itu berpengaruh ya dok ya berpengaruh ternyata banget ya. karena kan kalau jerawat hormonal itu lebih dalam ya, si jerawatnya itu tuh dia punya pusnya itu lebih dalam. Jadi kalau dia Oh, kopek karena mungkin dikit ada aja, isinya, jadi betul. ketika dikeluarkan dia tidak menutup Iya, kulit yang betul. akhirnya Kalau sudah. di congkelnya atau di ekstraksinya nggak bener-bener yang expert ya. Nah, makanya kalau kita di sini hadir nih, kita di Hadir sini untuk hadir, menjadi jawaban teman-teman betul. kalau posisinya seperti ini harus diapain daripada Iya, kita salah pakai tangan sendiri, ternyata jadi merusak, lebih baik langsung betul. konsultasi dan Langsung. treatment ininya pasti di Asle ya dok ya. Iya. Kebetulan kita memang expert di akne karena prinsipnya akne atau jerawat itu kita bisa sembuh. Yang penting apa? Jangan sampai ada jejas atau bekas karena jejas atau bekas itu sulit sekali untuk ngobatinnya ya. Kalau jerawat di kita mah pasti beres. Nah, apakah betul basic skincare itu terutama mungkin kita highlight di sunscreen bisa menolong kita dari acne itu sendiri dok? Ya, kalau misalkan basic skincare tergantung juga nih. Basic skincare-nya yang kandungannya apa dulu gitu kan. Jadi kita harus aware juga ya isinya apa gitu ya. Jadi kan yang tadi kenali jenis kulitnya dulu. Nah, begitu kita kenali jenis kulit, kita bisa tahu yang cocok untuk kulit kita apa. Karena kan misalkan kulit kita dry, berarti kan kita harus perlu yang tadi basic skincare kan berarti moisturizer, sabun sama sunscreen ya. Sunscreen. Nah, itu dari kandungan itu yang mana yang sesuai sama jenis kulit kita. Kalau memang kulit kita dry, berarti kita harus yang ada moistnya itu mengandung apa? Niacinamide kan gitu ya, pantenol gitu ya. Karena kan kulitnya kering atau kita ada yang aloe vera biasanya gitu ya. Tapi kalau yang kulitnya dia berminyak kan nggak bisa. Jadi kan nanti malah iya. justru timbul jerawat. Jadi basic skincare-nya itu ya harus dipilih juga yang apa nih kalau untuk kulit berminyak kan gitu. Karena jadi Mungkin menambah minyak iya, lebih jadinya ya dok ya, malah nanti jadi tersumbat jerawatan. akhirnya Betul. jerawat Jadi muncul. harus yang mengandung apa? Salicylic acid gitu. Makanya kita formula kita tuh banyak macamnya karena biar apa yang datang ke kita itu kan kadang walaupun dia jerawat Jerawatnya sebenarnya kenapa gitu ya? jerawatnya kulitnya kering. Oh, berarti nanti kita sesuaikan dengan basic skincare-nya apa nih yang kita harus kasih gitu. Jadi sebenarnya yang tadi dibilang tuh benar. Basic skincare itu bisa mencegah jerawat, cuman tadi sekali lagi kenali jenis kulit. Karena setiap saya live itu pasti, ayo kenali jenis kulit kalian, apalagi di sosial media atau di Google apa AI ya, itu kan Iya, kalau banyak banget. ChatGPT mungkin dok kulit saya kayak gini, saya harus ngapain? Betul kan kulit saya yang seperti apa sih kan kulit dry itu seperti apa sih kulit berminyak seperti apa sih nah itu kan bisa lihat ChatGPT atau lihat Instagramnya Asle makanya kalau yang belum follow yuk coba share ke teman-temannya yang Biar belum nanti belum nyambung ya yang dok ya. belum share belum follow Asle itu bisa lihat gitu dikasih Oke, tahu. Dok, ini kita masih menyambung sama base skincare ya. Di sini ada yang tanya, katanya, Dok, kalau misalkan kita itu face wash, itu tuh sebenarnya berapa kali sehari sih? Ini pertanyaannya kok mirip kalau saya lagi praktek ya? Di sini saya menjadi pasien, mungkin mewakili Besli-Besli yang ya. Harus disesuaikan juga kalau memang kulitnya sensitif. Boleh nggak dok sehari 2 sampai 3 kali? Nah itu tadi disesuaikan dengan
ingredient dari si facial wash-nya. Jadi kan harus yang apa? Yang pH-nya. Perhatikan pH-nya atau yang tidak mengandung soda kan gitu. Nah, untuk 2-3 kali boleh nggak? Boleh yang seperti itu gitu. Tapi kalau yang scrubbing bahkan nggak boleh sama sekali. Jadi nanti bisa konsultasi, ditanyakan, bisa nggak dok ini yang ini untuk 3 kali atau boleh nggak dok ini digunakan? Nanti bisa ditanyakan di situ. Kembali lagi, Basely ini menyesuaikan dengan jenis kulit Basely di sini ya. Jadi kalau misalkan memang merasanya aktivitasnya banyak di outdoor atau aktivitas luar ya dok, kemungkinan besar ada saran untuk bisa lebih dari 2 kali. Tapi kalau misalkan memang ternyata kulitnya mungkin normal, itu mungkin normal ya, berarti 2 kali sehari juga masih aman ya dok ya? 2-3 kali. 2-3 Kan kali. pagi, malam mau tidur, dan biasanya kan kalau pulang dari aktivitas misalkan kerja, kuliah, nah itu kan kita bisa cuci tuh dari pulang aktivitas, terus sama malam mau bobo gitu. Oke, dokter mungkin kita beralih dari skincare ini ke make up ya. Kita ada pertanyaan juga yang, dok sebetulnya kalau misalkan kita kulit kita ini berjerawat itu boleh nggak sih pakai bedak atau mungkin boleh dibedah sama dokter? Sebenarnya pemakaian make up yang seperti apa tingkatannya untuk teman-teman yang punya jerawat, mungkin yang merah-merah ya dok ya, atau mungkin yang timbul gitu. Sebenarnya ada saran khusus nggak sih kalau misalkan dari dokter Lely sendiri tentang make up kepada mungkin Basely yang punya permasalahan khususnya di jerawat? Ya, kalau make up biasanya kalau memang sama sekali dia nggak ada aktivitas ya, misalkan dia ibu rumah tangga yang emang di rumah doang, yaitu baiknya sih memang kita harus free ya, free dari dekoratif seperti bedak, foundation, dan yang lainnya ya. Nah, tapi kalau misalkan dia kerjaannya influencer atau kayak kamu gitu yang yang dituntut ya dok hampir setiap harus harinya ketemu sama customer gitu ya kan. Jadi ya memang itu kan harus mengenakan dekoratif tadi ya. Jadi paling nggak untuk meminimalisir jahatnya, jangan nggak jahat ya, maksudnya untuk meminimalisir melindungi kulit ya, itu baiknya make basic skincare dulu. Jadi dilindungin dulu, nanti baru kita pakai bedak. Dan setelah pemakaian bedak, sesudahnya itu harus dibersihin. Double cleansing. Gitu. Itu banyak banget loh dok. Kemarin kan aku sempat buat konten untuk pertanyaan gimana sih caranya mungkin teman-teman dari Instagram ini cara untuk menjaga kesehatan kulitnya itu. Banyak banget yang jawab ke aku tuh double cleansing kak, double cleansing atau pakai sheet mask katanya karena itu bisa bantu moist ya ketika malam hari setelah mungkin kita panas-panasan make up gitu, sarannya seperti itu. Kalau misalkan double cleansing itu sendiri dok, itu apakah dikhususkan untuk yang setiap hari make up aja atau misalkan mungkin yang suka di rumah juga aku nanti ngapusnya pakai sebelum nanti pakai facial wash pakai krim dulu deh, kan ada ya dok yang untuk yang menghapus makeup tuh ada yang krim kemudian tonernya, nah seperti itu. Nah itu sebenarnya baik atau enggak sih dok? Apakah memang enggak ini harus untuk yang make upan aja? Karena kan otomatis kita sering menggesek dengan kapas ya kalau misalkan penghapusan double cleansing. Iya, double cleansing kan biasanya tuh ada yang micellar water ya, betul ya, atau yang water atau pakai yang krim cleansing milk ya. Nah itu 2 itu ya. Nah sebenarnya kalau kita memang double cleansing itu emang sebenarnya kalau kita memakai suatu bahan ya, maksudnya kayak di-apply mau moisturizer, mau sunscreen, mau bedak, itu pada saat kita mau apply misalkan mau tidur, itu kita memang harus di-clearin dulu. Jadi memang haruslah, apalagi yang pakai dekoratif bedak ya. Iya, soalnya kan mungkin ada jadi ingredient saya di muka tuh ya jadi karena menyumbat pori-pori kan. Jadi harus dibersihin dulu gitu biar nggak menyumbat pori-pori. Ya itu fungsinya dari si cleansing gitu, double cleansing tadi gitu. Jadi ya memang harus ya double cleansing itu harus, tapi ada tapinya lagi nih, ada case-case tertentu yang kurang yang nggak usah. Yang nggak usah tuh yang seperti apa? Misal kalau yang jerawat yang inflamasi yang
tahu kan yang udah Udah ya udah gimana mau double cleansing dia dicolek aja. pasti langsung. Atau yang misalkan jerawat yang grade 4 Oh jadi ternyata derajat. jerawat juga Iya, ada grade-nya. steps ininya Makanya ya. nanti nextnya kita bicarain grade ya. Mudah-mudahan kamu sama aku Bisa terus ketemu ya. lagi sama aku nanti kita bahas lebih dalam. Soalnya dia pintar banget nih tektokannya, malah aku yang grigo loh. Aku yang insecure ya. Jadi itu nanti kita ngomongin ada grade jerawat, ada grade scar, kita akan bicarain itu ya. Jadi kalau yang jerawat yang grade berapa nih yang nggak bisa pakai cleansing, karena ya memang kalau yang grade 4 itu yang misalkan dia udah jadi nodul, nah kalau dia kesentuh sedikit atau dia robeknya nggak ini ya, nggak bagus, itu bisa menyebabkan yang tadi saya bilang bopeng, Oh jadinya scar. akhirnya Iya. malah berbekas yang Betul. ada tekstur gitu ya dok Jadi ya. dia ngerusak gitu loh, ngerusak lapisannya. Sedangkan kalau yang lagi nodul itu kita harus hati-hati banget. Untuk kita keluarinnya pun kita harus ada tekniknya. Makanya di kita itu harus bener-bener gitu ya. Kalau yang untuk grade 4, karena tagline kita sendiri aja ya, jerawat tuntas tanpa bekas. Ya nggak boleh bekas ya. Kalau yang bekas itu berarti biasanya udah nodul. Nah, kalau yang nodul pun kita akan kasih tahu ya. Ini pasti bisa bekas ya, karena memang udah robek. Nah, robeknya itu biasanya karena memang kena gesekan tadi. Betul dok. Dokter terima kasih banyak untuk sharing seasonnya hari ini. Untuk semua teman-teman Besli di sini hari ini gratis konsultasi secara online loh. Jadi Besli nggak harus datang ke klinik mungkin yang belum punya waktu hari ini. Dokter Leli sudah menjelaskan semuanya dokter. Terima kasih banyak sudah membantu teman-teman di sini mungkin yang menjadi pertanyaan besar tentang jerawat. Terima kasih juga sudah bagi-bagi hadiah di belakang. Kita tunggu lagi nanti mungkin agenda-agenda lainnya dari Asle ya untuk bagi-bagi hadiah Besli atau calon customer. Jadi jangan lupa konsultasi gratis di Asle, nanti langsung ketemu sama Dokter Leli dan coba treatment di sana. 3 kali treatment dijamin jerawatnya tuntas. Tagline kita jerawat tuntas tanpa bekas. Dokter terima kasih banyak.